Presiden Prabowo Subianto hari ini menerima kedatangan sejumlah ulama dan juga tokoh ormas Islam di Istana Negara, Jakarta. Sejumlah tokoh ormas Islam seperti dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lainnya yang datang ke Istana pada Selasa siang. Pertemuan dengan Presiden tersebut membahas sejumlah isu dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu isu yang dibahas mengenai keanggotaan Indonesia di Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pertemuan berdiskusi dengan tokoh-tokoh ormas dan tokoh-tokoh Muslim dan tokoh-tokoh pondok pesantren. Ini adalah pertemuan yang sebenarnya rutin. Beberapa waktu yang lalu juga pernah dilakukan oleh Bapak Presiden. Pada hari ini beliau berkesempatan untuk kembali berdiskusi dengan para tokoh-tokoh Islam untuk update perkembangan-perkembangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sekaligus seperti biasa beliau selalu menjadikan forum-forum diskusi sebagai media untuk beliau mendapatkan masukan-masukan. Mau dialog tentang kepesertaan anggota Indonesia di BOP, Board of Peace. Itu mungkin nanti juga bisa melebar dengan tema-tema lainnya untuk kebaikan bangsa, termasuk soal bencana barangkali. Tapi tema utamanya soal Board of Peace. Ada yang mau disampaikan Presiden? Ya tentu ada. Kita ada sikap resmi dari MUI, ada mungkin dari ormas-ormas lain. Apa kira-kira pandangannya seperti apa dari apa ini, Pak? Ya kalau kita menyampaikan, kita yang maslahat lah. Kita pertama, sebagaimana di dalam Al-Quran, kita tidak boleh memperbudak umat manusia. Dalam Undang-Undang Dasar kita juga pembukanya menolak segala bentuk penjajahan, harus dihapuskan. Yang ketiga tentu tinggal strateginya, bahwa kita adalah membela kemerdekaan Palestina. Bagaimana jalannya pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh agama? Sudah ada Iman Fajar di Istana Kepresidenan Jakarta. Iman, silakan dengan informasi terbaru dari pertemuan hari ini. Ya, selamat sore Agita dan juga pemirsa. Hingga saat ini pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga tokoh-tokoh agama Islam mulai dari ormas, kemudian juga ulama hingga juga tokoh-tokoh pesantren di Istana Negara Jakarta ini masih terus berlangsung, di mana pertemuan ini memang tertutup untuk media dan telah berlangsung sejak pukul 2 siang tadi. Dan menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, pertemuan ini akan berlangsung sekitar 3 hingga 4 jam. Jadi diperkirakan pertemuan ini akan selesai pada pukul 5 atau 6 sore nanti. Adapun pertemuan ini juga merupakan dalam rangka silaturahmi dan juga pertemuan Presiden dengan tokoh Islam ini bukan yang pertama kalinya, pemirsa. Ini pada akhir tahun lalu juga pernah dilakukan pertemuan serupa untuk membahas berbagai hal, mulai dari isu-isu nasional dan juga mancanegara. Dan dalam pertemuan ini salah satu pembahasan yang dibicarakan antara Presiden dan juga tokoh-tokoh agama Islam, diantaranya salah satunya adalah mengenai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace ataupun juga Dewan Perdamaian, di mana pada Januari 2026 lalu Indonesia telah mengikuti ataupun juga telah resmi menjadi anggota dari Board of Peace yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace ini juga menimbulkan pro dan kontra. Salah satu suara penolakan ini juga datang dari MUI, meskipun ini juga belum merupakan sikap yang resmi dari MUI, di mana MUI menilai bahwa keikutsertaan ataupun juga Board of Peace ini masih dinilai tidak mengindahkan penjajahan yang dilakukan oleh Israel di tanah Palestina. Namun di satu sisi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace juga diharapkan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, ini juga diharapkan Indonesia bisa menjadi jembatan antar negara untuk bisa mempercepat dan juga mempercepat rekonstruksi dan juga perdamaian yang ada di Gaza, Palestina. Ini yang diharapkan dari keanggotaan Indonesia di Board of Peace, dan nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan menyampaikan pandangan-pandangannya. Selain itu juga tokoh agama nanti juga akan
menyampaikan pandangan-pandangannya sehingga nantinya antara presiden dan juga tokoh agama ataupun juga kalau meminjam istilah dari Menteri Agama Nasaruddin Umar tadi, ini bagaimana pertemuan antara ulama dan umaro saling bertukar gagasan, bertukar pikiran mengenai berbagai isu mulai dari isu nasional hingga mancanegara. Tentunya kita akan menantikan bagaimana hasil dari jalannya pertemuan ini. Sementara itu, Agita. Apakah sudah ada informasi, Iman, bagaimana untuk hasil ini, kapan persisnya akan diumumkan, ataukah hari ini selesai langsung akan diumumkan? Ya, tentunya kita akan menantikan. Kalau tadi kita mengutip pernyataan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bahwa pertemuan ini akan berlangsung sekitar 3 hingga 4 jam. Jadi mungkin diperkirakan ini akan selesai pada pukul 5 sore nanti atau pukul 6 sore nanti. Dan memang pertemuan ini juga merupakan dalam rangka silaturahmi dan juga untuk bertukar gagasan. Jadi ini memang merupakan bisa dibilang brainstorming antara ulama dan juga presiden yang tentunya kita akan menantikan bagaimana hasil dari pertemuan tersebut dalam beberapa waktu ke depan. Apakah artinya pembahasan mengenai Board of Peace ini menjadi pembahasan utama atau sebenarnya ada pembahasan yang lebih signifikan dalam pertemuan hari ini? Ya, Gita, Board of Peace memang merupakan salah satu agenda ataupun juga tema utama yang dibahas dalam pertemuan ini. Namun tidak menutup kemungkinan juga Presiden di dalam istana ini juga membicarakan isu-isu lain seperti isu-isu nasional mengenai kebencanaan, kemudian juga mengenai kinerja pemerintahan. Dan tentunya salah satu yang menjadi prioritas mengenai keikutsertaan Indonesia di Board of Peace yang kita tahu bagaimana pada Januari 2026 lalu di Davos, Swiss, di tengah-tengah ataupun juga di sela-sela World Economic Forum kemarin, Donald Trump bersama dengan beberapa kepala negara, salah satunya adalah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mendeklarasikan Board of Peace atau Dewan Perdamaian untuk mempercepat rekonstruksi dan juga perdamaian di Gaza, Palestina. Namun di satu sisi kalau kita bicara mengenai Board of Peace ini juga masih menimbulkan pro dan kontra ya, dan juga ada beberapa negara yang juga menolak keikutsertaan dari Board of Peace ini. Kalau kita lihat bagaimana memang Palestina sendiri juga belum terlibat dalam Board of Peace ini, dan keikutsertaan Indonesia ini juga menjadi cukup krusial untuk bisa kemudian menjadi jembatan ataupun juga bisa membela hak-hak dari warga Palestina, karena kita tahu bagaimana Indonesia juga mengusung ataupun juga mendukung visi dari two-state solution, kemudian juga bagaimana visi dari ataupun juga prinsip dari politik luar negeri Indonesia yang merupakan bebas aktif. Ini juga menjadi salah satu nilai plus dari Indonesia di kancah internasional untuk bisa menjadi jembatan dari negara-negara yang ada di dunia. Sementara itu. Baik, kita akan nantikan bagaimana hasil dari pertemuan hari ini. Terima kasih Iman Fajar, informasi langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.